Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat, kuat, dan semangat. Berjumpa lagi dengan Ibu Dewi di pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 7 di materi ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan. Komponen ekosistem terbagi menjadi dua. Pertama, komponen abiotik adalah komponen penyusun ekosistem yang terdiri dari benda tak hidup, contoh udara dan pantai. Dua, komponen biotik adalah meliputi semua makhluk hidup yang terdapat di dalam ekosistem, contoh tumbuhan, hewan, dan bakteri. Komponen biotik dibedakan menjadi tiga. Pertama, produsen adalah kelompok makhluk hidup yang mampu membuat makanan sendiri, disebut juga autotrof. Kedua, konsumen adalah kelompok makhluk hidup yang tidak mampu membuat makanan sendiri, disebut juga dengan heterotrof. Tiga, dekomposer atau pengurai adalah kelompok makhluk hidup mendapatkan makanan berupa bahan organik menjadi anorganik dengan cara menguraikan sisa-sisa atau produk dari organisme. Satuan dalam ekosistem. Dalam ekosistem dikenal juga satuan-satuan ekosistem yang terdiri dari individu, populasi, dan komunitas. Pertama, individu. Individu adalah satuan makhluk hidup tunggal, contoh seekor zebra. Dua, populasi. Populasi adalah sekelompok makhluk hidup yang sejenis yang menempati suatu daerah tertentu dan dapat saling mengadakan interaksi. Contoh, sekelompok zebra. Tiga, komunitas. Komunitas merupakan kumpulan berbagai populasi yang hidup pada suatu waktu dan daerah tertentu. Contoh, sekumpulan zebra, sekumpulan zerafah, sekumpulan rusa, dan lainnya. Selanjutnya, macam-macam ekosistem. Ekosistem yang pertama adalah ekosistem alami. Ekosistem alami adalah ekosistem alami yang tidak dibuat sengaja dan tanpa campur tangan manusia. Contoh ekosistem alami, laut, hutan, gurun, dan danau. Pembahasan selanjutnya adalah pola interaksi. Pola interaksi itu apa? Jadi, organisme bergantung dengan organisme lainnya, tidak bisa hidup sendiri. Contohnya, manusia tidak bisa hidup sendiri, begitu juga dengan organisme lainnya. Jadi, karena adanya ketergantungan itu akan membentuk pola interaksi. Pola interaksi yang pertama adalah netralisme. Netralisme adalah hubungan yang tidak saling mempengaruhi. Contohnya, domba dan ayam. Pola interaksi yang kedua adalah kompetisi. Kompetisi adalah persaingan antar individu sejenis untuk mendapatkan sarana tumbuh dan berkembang. Contohnya harimau dengan singa. Pola interaksi yang ketiga adalah predasi. Predasi adalah interaksi antar pemangsa dan mangsa. Contohnya zebra dengan singa. Pola interaksi yang keempat adalah parasitisme. Parasitisme adalah interaksi antar dua organisme berbeda jenis, di mana satu pihak diuntungkan dan satu pihak dirugikan. Contohnya manusia dengan nyamuk. Pola interaksi yang kelima adalah mutualisme. Mutualisme adalah interaksi yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Contohnya burung jalak dengan kerbau. Pola interaksi yang keenam, komensalisme. Komensalisme adalah interaksi yang hanya menguntungkan satu pihak, namun pihak lain tidak diuntungkan maupun dirugikan. Contohnya ikan hiu dengan ikan ramora. Selanjutnya, interaksi yang terdapat dalam ekosistem. Yang pertama, rantai makanan adalah proses perpindahan energi melalui peristiwa makan dan dimakan membentuk rangkaian. Contoh pada gambar berikut. 2. Jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan. Contoh pada gambar berikut. 3. Piramida makanan adalah gambaran piramida yang menunjukkan perbandingan makanan antara produsen, konsumen 1, konsumen 2, sampai dengan konsumen puncak. Contoh pada gambar berikut. Selanjutnya adalah tugas kalian. 1. Buatlah rantai makanan yang terdapat di lingkunganmu. 2. Apa akibatnya jika salah satu organisme dalam makananmu musnah? Tulis di buku tulis dan jawab.